Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB bakal merombak jabatan fungsional. Hal itu dilakukan kementerian yang dipimpin Abdullah Azwar Anas, ini guna percepatan perampingan jabatan fungsional aparatur sipil negara atau ASN. Adanya kebijakan tersebut, para ASN baik yang berstatus pegawai negeri sipil atau PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK siap-siap dapat kebijakan baru dari pemerintah pusat. Kebijakan perombakan jabatan fungsional yang dilakukan Kemenpan-RB dibutuhkan upaya mempercepat perekrutan calon ASN. Menurut PLH Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Abbas Subagja dalam rapat koordinasi dan konsultasi perancangan jabatan, perencanaan, dan pengadaan SDM Aparatur tahun 2023 di Yogyakarta, Kamis 12 Oktober 2023, pihaknya sedang melakukan perampingan jabatan fungsional. Jika sebelumnya memperbanyak jabatan fungsional, sekarang sudah tidak lagi. Abbas Subagja mengungkapkan dari 292 jabatan fungsional kini berkurang menjadi 279 jabatan fungsional. Sebelumnya, kita memperbanyak jabatan fungsional, sekarang kita rampingkan. Dari 290 jabatan fungsional, sekarang sudah berkurang menjadi 279 jabatan fungsional. Ujar Abbas Subagja dalam rapat tersebut, sebagaimana dikutip Klik Pendidikan dari laman resmi Menpan-RB, Sabtu 14 Oktober 2023. Menurut Abbas Subagja, ke depannya, jabatan fungsional akan dibuat lebih mudah, sederhana, dan fleksibel. Dalam satu instansi akan menaungi atau memimpin satu atau hanya beberapa jabatan fungsional saja. Peran Badan Kepegawaian Daerah atau BKD juga akan mengalami perubahan, yang mana peran BKN mungkin dapat lebih spesifik terkait jabatan fungsional analisis SDM aparatur yang menonjol pada tugas asesmen yang mensyaratkan sertifikat atau audir kepegawaian saja agar lebih fokus dalam pelaksanaannya. Ini akan memudahkan perpindahan pegawai, tidak mengubah nomenklatur jabatan. Jadi, organisasi pemerintah lebih fleksibel dan dinamis menyesuaikan kebutuhan serta tantangan, ungkap Abbas Subagja. Selanjutnya, akan diadakannya uji kompetensi bagi seluruh para ASN. Selama ini, dilakukan bersama jabatan tertinggi dalam bidang instansi bersama ASN. Namun, sekarang uji kompetensi tersebut akan dilakukan oleh ASN secara mandiri. Rekomendasi uji kompetensi ini berlaku 2 tahun. Jangan sampai pegawai sudah lulus uji kompetensi, dia mau naik jabatan tidak bisa, naik pangkat tidak bisa. Ini tetap harus ada apresiasinya. Jelas Abah. Uji kompetensi yang dilakukan secara mandiri oleh ASN ini pun tetap diakui. Kemudian, untuk terkait rekrutmen sesuai revisian UU ASN akan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap masing-masing instansi yang perlu adanya penambahan tenaga baru. Terkait rekrutmen ASN yang baru tidak perlu menunggu 1 tahun sekali. Dalam membutuhkan ASN yang baru, perlu melihat instansi atau jabatan mana yang kosong, seperti halnya pegawai yang sudah pensiun, mengalami mutasi jabatan fungsional, meninggal dunia, ataupun resign. Agar jika diperlukan penempatan segera ASN yang baru dapat berkolaborasi dengan cepat dan menyesuaikan diri dalam pekerjaan lebih mudah.